اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik, kita lanjutkan pembahasan Amsulatul Asma, isim-isim yang dinasab. Terakhir kita pada pembahasan maf'ul bih pada poin akhir, poin 5 atau poin 6. Poin 5 atau poin 6. Sudah kita singgung sedikit di pertemuan yang lalu tentang poin yang kelima, yaitu maf'ul bih tiba-tiba muncul, fi'il dengan fa'ilnya dibuang. Jadi fi'il dan fa'il yang dibuang, terus hanya muncul, hanya kelihatan maf'ul bihnya saja. Itu dalam bahasa Arab, dalam ungkapan orang-orang Arab ada seperti itu. Jadi tiba-tiba isim mansub, dia sebagai maf'ul bih, fi'il dengan fa'ilnya tidak ditulis, tidak dilafadzkan, tidak ada. Sebenarnya ada, cuman tidak ditulis atau tidak diungkapkan. Nah, kenapa kok ada hal yang seperti itu? Orang Arab ketika mereka berbicara dengan bahasa Arab atau mereka menulis dalam sebuah buku bahasa Arab tersebut, ternyata datang ungkapan-ungkapan yang hal seperti itu, yaitu maf'ul bih, fi'il fa'ilnya tidak ada. Tetapi orang Arab paham bahwa ini maf'ul bih. Dari mana ketahuannya? Salam. Dari susunan kalimat, dari konteks ungkapan. Itu bisa diketahui bahwasanya di situ fi'il dan fa'ilnya dibuang. Fi'il dan fa'ilnya dibuang. Di buku ini dibahas di poin nomor 5, yaitu poin fi'il fa'il dibuang, tiba-tiba muncul maf'ul bihnya saja. Itu poin nomor 5. Kemudian poin nomor 6 adalah seputar maf'ul bih juga, yaitu ada maf'ul bih tetapi tidak ada fi'il dan fa'il. Ada maf'ul bih tetapi tidak ada fi'il dan fa'il, tidak ada jumlah fi'liyah. Kok bisa? Ternyata dalam bahasa Arab itu ada isim yang dia itu bermakna atau bisa beramalan seperti fi'il. Di sana ada isim-isim yang dia bisa beramalan seperti fi'il. Nah, kalau isim tersebut beramalan seperti fi'il muta'addi, nah nanti akan muncul maf'ul bih. Itu di poin nomor 6. Baik, kita bahas dahulu poin nomor 5 sepintas dan poin nomor 6 juga sepintas. Setelah itu kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu isim-isim nasab yang keberapa menurut tadi? Yang keempat, maf'ul mutlaq insyaallah. Kata beliau di sini nomor 5, ana baca, yajuzu an yuhdhafal fi'lu. Boleh fi'il itu dibuang. Boleh fi'il itu dibuang. Otomatis kalau fi'ilnya tidak ada, tidak kentara, konsekuensi utamanya adalah fa'ilnya tidak ada. Ketika fi'il itu dibuang, otomatis fa'ilnya juga dibuang. Jadi pembahasan kita dalam maf'ul bih masih tentang maf'ul bih. Masih pembahasan maf'ul bih. Kan kita jelaskan di pertemuan yang lalu, maf'ul bih itu kata kuncinya ada di fi'il muta'addi. Nah, poin nomor 5 ini, poin nomor 5 kita ini di buku Mulakhas ini muncul maf'ul bih, tetapi fi'il sama fa'ilnya enggak ada. Kalau di buku ini kata beliau, yajuzu an yuhdafal fi'lu. Boleh fi'ilnya dibuang.
Otomatis kalau fi'il dibuang, fa'ilnya juga tidak akan muncul. Misalkan ro'a Muhammadun Zaidan. Ini yang maf'ul bih. Nah, kata beliau poin nomor 5, fi'ilnya tidak ada. Otomatis ini juga tidak ada. Karena nggak mungkin muncul isim yang rofa sebagai fa'il, terus ininya tidak ada. Nah, poin kita adalah muncul maf'ul bih, tetapi tidak ada fi'il dan fa'ilnya. Itu poin kita. Jadi maf'ul bih ada, tetapi fi'il dan fa'ilnya tidak ada. Kata beliau, boleh fi'il itu dibuang, wa yabqal maf'ulu bihi, dan tersisa maf'ul bihnya saja. Apa syaratnya? Ini syaratnya. Penting ini syaratnya. Idza fuhima minal kalam. Kalau di dalam ungkapan atau ucapan itu sudah dipahami. Jadi maf'ul bihnya muncul, tidak ada fi'il dan fa'ilnya, itu sudah bisa dipahami. Sudah bisa dipahami. Contoh, beliau datangkan contoh seperti ka'an yus'al, seperti orang ditanya, apa di sini? Man qabalka? Ada sebuah pertanyaan seperti ini. Siapa yang kamu temui? Qabala yuqabilu temui. Siapa yang kamu temui? Dijawab. Asalnya begini. Qabaltu Aliyan. Ini maf'ul bihnya. Asalnya begini. Ada yang bertanya, "Man qabalta?" Siapa yang kamu temui? Dijawab, qabaltu Aliyan. Nah, ternyata dalam omongan orang-orang Arab ini terkadang tidak diucapkan, langsung Aliyan. Ini tidak diucapkan, sehingga ketika ditanya man qabalta Aliyan sebagai maf'ul. Jadi kata-kata qabaltunya tidak diungkapkan, tidak diucapkan atau tidak ditulis. Nah, hal-hal yang seperti ini biasa, lumrah dan sah-sah saja dalam bahasa Arab. Dan ini adalah pembahasan kita sekarang, yaitu ada maf'ul bih tetapi fi'il fa'ilnya tidak. Iya, seperti itu. Itu poin nomor 5 yang kita bahas sekarang. Contoh lain misalkan, madza akalta? Apa yang kamu makan? Dijawab, ruzzan misalkan. Nasi. Asalnya akal itu ruzzan. Madza ra'aita? Tayron misalkan. Tayron. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini itu dalam bahasa Arab ada. Madza taf'al? Dirosatan misalkan. Fa'al itu dirosatan. Madza taktub? Risalatan. Madza taktubu? Al-Qur'anan misalkan. Jadi langsung muncul maf'ul bihnya, fi'il fa'ilnya tidak ditulis atau tidak diungkapkan. Ini poin pembahasan kita. Paham nggih? Contoh lain. Madza tashrab? Labana. Madza tashrab? Labana. Madza hamalta? Apa yang kamu bawa? Kudan katsiran jiddan. Kudan katsiran jiddan. Jadi ada 3 kata mansub semua, Pak. Madza hamalta? Kudan katsiran jiddan. Mana maf'ul bih? Kan tiga-tiganya. Banyak sekali. Kudan saja. Katsirannya sebagai ma'an, jiddannya nanti maf'ul mutlaq. Jadi seperti itu. Masmuka Zaidun. Itu juga pembohongan tapi bukan ada koma. Masmuka asalnya ismi
Zaidun. Isminya dibuang. Jadi dalam bahasa Arab ada hal-hal yang seperti ini. Ada yang hal-hal seperti ini. Lanjut, guys. Terus kata beliau, kadzalika hunaka ba'du ibaratin syai'atin syai'atul isti'mal hudifa minha al-fi'lu wa yabqa al-maf'ulu bihi mithlu ahlan wa marhaban wa ma'naha ataita ahlan wa ataita sa'atan. Kata beliau mencontohkan, ini masuk pembahasan kita. Ada sebuah ungkapan yang sering dipakai oleh orang-orang Arab, yaitu kata-kata ahlan sahlan. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, ahlan wa marhaban, ahlan wa sahlan. Intinya ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Indonesia sudah tertulis ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kira-kira tahu nggak artinya? Tahu insyaallah. Selamat datang. Tapi kalau ditanya bahasa Arabnya, kenapa mansub? Oh, mansub nggak paham apa itu mansub. Namanya makan atau apa? Nah, kita sekarang lagi bahas kayak gitu. Ahlan wa sahlan ini, Pak, ternyata pembahasan kita ini. Pembahasan apa? Maf'ul bih. Ahlan wa sahlan ini ternyata pembahasan maf'ul bih. Dibuang fi'il dan fa'il. Ini kan biasanya dipakai ketika datang tamu, datang orang masuk ahlan wa sahlan, ya kan? Ahlan wa sahlan wa marhaban dan seterusnya. Ternyata ini adalah maf'ul bih. Ternyata ini adalah maf'ul bih. Meskipun ada sebagian ulama yang tidak mengi'rab kata-kata ini sebagai maf'ul bih. Ada. Karena i'rab dari kata-kata ini berapa ya? 2 atau 3. Tapi yang paling mudah, yang paling sering dijawab atau dijelaskan oleh para ulama, ini termasuk pembahasan kita. Apa itu? Jadi ahlan wa sahlan. Apa fi'ilnya yang dibuang? Ini menjadi pertanyaan kita. Ini kan ungkapan ini dipakai ketika datang tamu, terus langsung ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kata beliau di sini, ahlan wa marhaban atau ahlan wa sahlan, maknaha ataita ahlana. Ataita ahlan. Ataita ahlan wa ataita sahlan, ataita marhaban. Jadi ada orang datang, terus kita bilang ahlan. Itu seakan-akan ataita ahlan, kamu datang ke, kalau diterjemahkan kita ya apa ya? Kalau diterjemahkan literal artinya secara tekstual, Anda mendatangi keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Ahlan kan keluarga. Sahlan ya apa ya? Anda mendatangi kemudahan. Marhaban, Anda mendatangi kelapangan. Itu kalau diterjemahkan literal dari bahasa kita. Tapi dalam bahasa kita kan enggak seperti ini, enggak dipakai ungkapan seperti ini. Anda mendatangi kelapangan, enggak. Dalam bahasa kita apa? Ya, selamat datang Sugeng Rawu kalau apa? Kalau bahasa Jawa mungkin, atau anggap keluarga sendiri, atau ungkapan-ungkapan dalam menyebut orang yang datang atau tamu. Lanjut, ada pertanyaan? Lanjut ya. Poin nomor 6 sekarang. Insyaallah kita masuk ke mafhum mutlaq. Yang tidak ini. Baik, sekarang masuk ke poin nomor 6, masih seputar maf'ul bih. Kata beliau, al-aslu an yaqa al-maf'ulu bihi, atau ana jelaskan dulu. Di papan. Poin nomor 6.
Poin nomor 6 ini tentang maf'ul bih juga. Cuma tidak ada fi'il sama fa'il. Ada apa? Ada sebuah ungkapan yang di dalam ungkapan tersebut ada isim yang masuk sebagai maf'ul bih, tetapi dalam ungkapan tersebut tidak ada fi'il dan fa'ilnya. Tapi ada maf'ul bihnya. Nah, langsung ke contoh aja. Contoh pertama, tarkan al-ihmala. Yang kedua, ana syakiru fadlaka. Atau contoh dalam Quran surat surat Al-Kahfi, inni fa'ilun dzalika wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Ini 3 contoh. Contoh lain, la toli'an jabalan, pernah kita bahas ya? La toli'an jabalan, dohirun dalam pembahasan apa? Salah satu saudaranya Inna yang memiliki banyak keistimewaan, yaitu la nafiyah lil jinsi, yang salah satu isimnya adalah nasab karena dia syabih bin mudhaf, ya kan? Ini 1, 2, 3, 4 contoh, Pak. Ini 4 contoh. Ini adalah 4 contoh. Yang dalam 4 contoh ini ada maf'ul bih. Ini maf'ul bih semua. Ini maf'ul bih semua. Padahal sudah kita sampaikan bahwasanya maf'ul bih itu kata kuncinya di fi'il muta'addi. Nah, kalau kita lihat di sini, nomor 1, tarkan al-ihmala. Mana fi'ilnya? Ada fi'il? Nggak ada. Ana syakiru fadlaka. Nggak ada. Ini fa'ilun dzalika. Ada fi'ilnya? La toli'an jabalan, nggak ada fi'ilnya. Di sini nggak ada fi'il muta'addi. Tapi di sini muncul maf'ul. Jadi muncul pertanyaan, lah, terus kok bisa muncul maf'ul bih padahal tidak ada fi'il yang muta'addi? Jawabannya adalah ini, Pak. Ini cuma fokus di sini. Ada tarkan, ada syakiru, ada fa'ilun, ada toli'an. Ada toli'an, ada fa'ilun, ada syakirun, ada tarkan. Apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Hah? Apa? Ini, coba yang dari bawah, terjemahannya apa? Tidak ada orang pendaki. Tidak ada pendaki. Yang ini? Sesungguhnya saya akan melakukan, sesungguhnya saya pelaku tersebut besok, ya kan? Yang ini, saya adalah orang yang berterima kasih atas fadlaka ini, kemurahanmu atau keutamaanmu atau pemberianmu. Tarkan al-ihmala artinya adalah tinggalkanlah rasa malas. Ihmal itu nggak perhatian, malas, dan yang semisalnya. Ini maf'ul bih. Ini maf'ul bih. Ini maf'ul bih. Ini maf'ul bih. Lah kok bisa jadi maf'ul bih? Kata kuncinya ada pada isim-isim ini. 1, 2, 3, 4. Sama Ustaz Abdul Azim sudah masuk nggak? Sudah sampai pembahasan ini?
isim-isim yang beramalan seperti fiilnya. Sudah? Sudah atau belum? Baru sampai Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Belum. Isim ditinjau dari mustaq sama jamid. Belum sampai. Sudah. Ya nggak apa-apa. Yang mau waktu. Ini Pak, tak seperti aja biar masuk ke maf'ul mutlaq. Ini tarkan ini seperti fiil yang artinya utruk. Utruk. Apa utruk gitu? Apa utruk gitu? Taruh kayak utruk. Tinggalkan. Yang bawah seperti kata-kata syakar. Yang ini fa'ala, yang ini tola'a. Yang pertama utruk, yang kedua syakar, yang ketiga fa'ala, yang keempat adalah tola'a. Ini isim-isim ini toli'an, fa'ilun, syakirun, tarkan. Ini seperti artinya seperti fi'il. Yang pertama utruk, yang kedua syakar, fa'ala, yang terakhir tolak. Utruk apa artinya? Tinggalkan. Tinggalkan al-ihmalan. Jadi ini masuk sebagai maf'ul bih. Karena ini seperti artinya utruk. Artinya utruk. Terus kenapa kok berbunyi mansub? Ini nanti pembahasan kita setelah ini, yaitu maf'ul mutlaq. Ini masuk sebagai maf'ul mutlaq. Misalkan Mbak, uskut minal kalam. Anak nggak pakai uskut, anak pakai sukutan. Sukutan itu maksudnya dari kata sukutan. Tiba-tiba langsung mansub. Itu kadang-kadang kita bilang uskut sukutan. Itu nanti maf'ul mutlaq sukutan. Ini tarkan ini juga dibuang fiilnya utruk. Utruk al-ihmal. Utruk tarkan al-ihmal. Yang kedua, ana syakiru fadlaka syakaro. Yang ketiga fa'ala, yang keempat tola'a. Tola'a jabalan. Fa'ala dzalika, syakara fadlaka, utruk al-ihmala. Jadi seperti itu. Kalau jenengan nggak paham nggak apa-apa, karena ini bukan pembahasan utama dalam maf'ul bih. Nah, bukan pembahasan utama dalam maf'ul bih. Tapi dalam ungkapan bahasa Arab sering keluar memang. Tiba-tiba ada maf'ul bih, tapi nggak ada fi'il fa'il. Ternyata adanya hal-hal yang semacam ini. Ana syakiru. Kalau dia sendiri apa? Khobar ini. Kalau ini kan mutlaq. Ini khobar. Ini khobar ina. Ini sudah kita pelajari isim la nafil jinsi yang masuk. Ini sebagai maf'ul. Contoh misalkan, ana talibun ilman. Ana talibun ilman. Kan seharusnya ana talibul ilmi. Jenengan jadikan ana talibun ilman itu boleh. Ana talibun ilman. Ana syaribun ma'an. Seakan-akan ana syarabtu al-ma'a. Ana talibun ilman, ana talabtul ilm. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke poin pembahasan yang baru. Makanya kata beliau itu di buku ini, wasatati dirasatu dzalika inda syarhil masdar, inda syarhil masadir wal mushtaqat fil juz'i tsani minal kitab, ya kan? Ada enggak? Setelah contoh ana syakiru fadlaka, di bawahnya itu ada satu baris, ya kan? Kata beliau, wasatati dirasatu dzalika, dan pembelajaran hal itu akan datang indah ketika penjelasan tentang masdar isim-isim mushtaq pada juz atau jilid kedua dari kitab ini.
Sudah sampai ke situ enggak? Isim ditinjau dari apa itu? Isim ditinjau dari jamid sama mustaq, ditinjau dari tarkibih ya kan? Belum sampai ya? Nanti kalau sampai ini dibahas sama Ustaz Abdul Latif insyaallah. Isim-isim yang beramalan seperti fiilnya. Isim-isim yang beramalan seperti fiilnya. Lanjut kita masuk kepada pembahasan baru yaitu maf'ul mutlaq. Ada pertanyaan? Ya. Yang kata tadi itu sebetulnya yang beramalan takanya atau ada fi'il yang dibuang gitu? Yang beramalan tarkannya sendiri. Takanya. Cuman dia itu seakan-akan seperti fi'il, tapi dia sendiri yang beramalan. Dia sendiri beramalan, tarkan sendiri yang beramalan seperti fi'il utruk. Kenapa fi'ilnya itu pakai amr? Karena tarkan di sini artinya apa ya? Tinggalkanlah. Jadi apa artinya ya? Kenapa di situ artinya fi'il amr? Gimana ya? Jadi orang Arab itu ngomong tarkan al-ihmal itu artinya amr gimana ya? Emang berarti kebiasaan aja gitu? Iya. Gak ada polanya, maksudnya kalau dia masdar itu amalannya pasti amr atau pasti madhi atau gimana gitu enggak? Enggak. Nanti di maf'ul mutlaq juga ada kayaknya. Ada. Malah di poinnya juz kedua di buku ini lebih terbuka. Baik, kita masuk kepada isim-isim nasab yang keempat yaitu maf'ul mutlaq. Ini maf'ul bih sudah selesai. Sekarang masuk ke maf'ul mutlaq. Maf'ul ada berapa, Pak? Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Satu lagi ada? Ya jadi sudah tuh. Sudah, mesti 5. Ini maf'ul ada 5. Kalau jenengan Pak punya peta konsep di sini ringkas kelima maf'ul ini gampang jenengan apa ya? Memetakan. Jadi kalau Anda dari dulu ini kan sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat sebenarnya simpel. Kalau kita punya peta konsep sederhana tentang 5 maf'ul ini. Teorinya begini, triknya begini. Maf'ul ini terjadi pada jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Dhahaba Muhammadun, ja'a Zaidun, akaltu Zaid, ya kan? Maf'ul ini terjadi pada jumlah fi'liyah. Nah, jadi karena sederhanakan. Maf'ul bih itu terjadi pada jumlah fi'liyah, fi'ilnya muta'addi. Betul enggak? Dalam bahasa kita maf'ul bih adalah objek, ya kan? Jadi jenengan di sini sudah ada konsep sederhana maf'ul bih itu objek karena ada fi'il yang muta'addi. Maf'ul bih itu objek, isim yang nasab sebagai objek karena ada fi'il muta'addi. Itu maf'ul bih. Contohnya misalkan Muhammad makan nasi. Muhammad makan nasi. Nasi ini adalah maf'ul bih. Jadi konsep sederhana di pikiran kita. Itu yang pertama, maf'ul bih. Yang kedua, maf'ul fi. Ini adalah sederhanakan. Maf'ul fi, keterangan tempat atau keterangan waktu. Tadi contohnya Muhammad makan nasi. Mana maf'ul bihnya? Nasi. Sekarang maf'ul fi. Maf'ul fi itu keterangan tempat atau keterangan apa tadi? Waktu. Keterangan waktu. Maf'ul fi itu dalam bahasa yang lebih familiar adalah dzaraf, ya. Dalam bahasa yang familiar adalah dzaraf. Nah, maf'ul fi ini tetap jumlah fi'liyah, Pak. Tetap jumlah fi'liyah. Tambahkan pada tadi
saya makan nasi. Maf'ul fi itu kapan dan di mana? Kapan dan di mana? Nanti jawabannya adalah maf'ul fi atau dzaraf. Akal itu atau akala Muhammadun ruzzan kapan? Al-an. Aina? Amamal masjid. Jadi al-ana sama amamal masjid itu maf'ul apa? Fi atau dzaraf. Keterangan waktu sama keterangan itu konsep sederhananya. Maf'ul apa? Fi. Maf'ul bi udah. Maf'ul fi sudah. Sekarang maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Maf'ul bi kata kuncinya fi'il mutaddi. Maf'ul fi kata kuncinya kapan dan di mana. Maf'ul li ajli kenapa makan. Maf'ul li ajli itu kata kuncinya kenapa. Mengapa kok terjadi apa pekerjaan itu? Apa tadi pekerjaannya? Makan. Paham nggak? Contohnya tadi akala apa? Muhammadun ruzzan al-an amamal masjidi. Sudah ada maf'ul bi sama maf'ul fi atau dzaraf, ya kan? Nah, sekarang limadza akala? Kenapa Muhammad makan? Jawabannya adalah isim nasab maf'ul li ajli. Karena lapar, ju'an. Nah, itu Pak. Nanti ada ketentuannya, ada syarat dan ketentuannya. Maf'ul li ajli itu harus dari masdar. Tapi isim nasab ja'idu ju'an. Akala Muhammadun ruzzan ju'an al-ana amamal fasli. Itu sudah ada apa? Maf'ul bi, maf'ul li ajli, terus maf'ul fi dzaraf sama-sama makan. Akala Muhammadun ruzzan dulu, ju'an itu apa? Masdar ju'an, masdar. Nah, masdar yang artinya karena. Terus tadi ada dzaraf. Ada 3. Yang keempat Pak, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang akan kita belajar. Maf'ul mutlak itu kata kuncinya adalah penguatan. Penguatan itu begini. Kan tadi terjemahnya Muhammad makan nasi karena lapar. Sekarang di depan kelas. Maf'ul mutlak ini kuatkan fiilnya. Kata kuncinya adalah benar-benar. Muhammad benar-benar makan. Benar-benar makan. Nanti caranya adalah munculkan masdar dari fiilnya. Fiilnya tadi apa? Akala. Apa masdarnya? Aklan. Nah, begitu. Itu maf'ul mutlak. Jadi akala Muhammadun ruzzan aklan. Nah, begitu. Terjemahnya Muhammad benar-benar makan nasi karena lapar. Sekarang depannya masjid. Sudah ada 4 loh. Iya. Ada 4. Terakhir adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah kata kuncinya tadi kejadiannya apa? Makan. Maf'ul ma'ah itu kata kuncinya adalah kan Muhammad lagi makan nasi. Itu berbarengan dengan kejadian apa? Berbarengan dengan kejadian apa? Berbarengan tambahkan wawu. Wawunya hati-hati, wawunya ini bukan wawu athof, bukan wawu qasam karena wawu waqi', tapi di sini wawu ma'ah. Tambahkan wawu, setelah wawu ada kejadian apa yang berbarengan dengan makannya Muhammad. Misalkan turunnya hujan. Kejadian turunnya hujan. Turun itu bahasa Arabnya apa? Nazala. Tetapi jenengan
ambil masdarnya. Apa nazala masdarnya? Nuzul, ya kan? Nuzul Quran, ya kan? Nuzul apa? Nuzul. Nah jadi nuzul dzikri. Jadi tadi kan tambahkan wau. Terus terjadi kejadian turun apa? Nuzul. Nanti wa nuzula, gitu. Kenapa maf'ul ma'ah? Wa nuzula turun apa? Hujan. Wa nuzulal matori. Mudhaf ilaih matori. Akal Muhammadun uzan aklan jauhan al-ana amamal masjidi wa nuzulal matori. Itu selesai 5 maf'ul dalam satu contoh. Itu penting, Pak. Itu konsep sederhana. Konsep sederhana apa? Maf'ul mutlak dalam satu contoh. Dan nanti tentunya ada perluasan. Tapi ini adalah asas. Ini adalah asas. Setiap bab itu ada kata kuncinya. Makanya sering bilang ada kata kuncinya, isim inna, khabar kana, mubtada, khabar, apalagi itu paling penting sebenarnya. Karena khabar itu paling penting. Jadi terlalu lama ya. Itu adalah maf'ul kata kuncinya pada jumlah fi'liyah. Baik. Kita masuk kepada maf'ul mutlak sekarang. Kata beliau di sini, al maf'ulul mutlaqu isim yang nasab. Dari lafadz fi'ilnya. Isim yang nasab dari lafadz fi'ilnya. Maksudnya lafadz fi'il gimana? Ada jumlah fi'il ya, Pak? Nih. Agala Muhammadun apa tadi? Uzan. Muhammad makan nasi. Makan beras. Beras. Bisa makan beras. Benar kok harganya? Udah turun masih? Masih. Nggak akan turun, udah naik, kamu nggak akan turun. Saya kira sembako apa? Apal. Kalau Muhammad makan. Nah, di sini muncul isim nasab. Yang isim nasab ini dari lafadz fi'ilnya. Mana fi'il di sini? Akala. Muncul isim nasab. Dan isim nasab ini dari lafadz akala. Isim nasab yang mana? Pilihnya yang dalam kurung masdar. Nah, begini. Ada isim nasab muncul dari lafadz fi'ilnya. Jadi ini Muhammad makan nasi. Tetapi karena ada isim nasab, yang isim nasab ini adalah masdar dari fi'ilnya, maka tujuannya adalah pertama. Apa kelanjutannya? Li taukid. Ini pertama. Ini yang pertama. Untuk sehingga terjemahannya Muhammad benar-benar makan nasi. Maf'ul mutlak itu diterjemahkan dengan benar-benar. Dalam bahasa kita benar. Masdar muncul dengan fi'il. Saya benar-benar belajar menenang. Darastu fi ma'hadil ilmi. Apa masdarnya darastu? Darsan. Begitu. Itu makna bener-benernya itu ke fi'ilnya atau ke maf'ul bihnya? Bener-bener yang dimakan itu nasi atau bener-bener dia makan? Fi'ilnya. Fi'ilnya. Bener-bener makan. Makannya ya, bukan nasinya. Kalau nasinya kan dia bener-bener makan nasi. Bener-bener bukan makan nasi. Iya. Berarti makannya ya. Makan.
Ada pertanyaan lain? Ini yang pertama ya. Untuk tahu. Yang kedua kata beliau, isim nasab yang muncul dari lafaz fi'ilnya yaitu masdar. Yang pertama yuzkaru ma'hu li taukid, yang pertama untuk taukid, yang kedua li bayani nau'ihi. Bayani nau'. Ini taukid Pak ya. Ini untuk taukid ini. Ini tetap maf'ul mutlak Pak. Cuma secara makna untuk taukid ya. Ya kan? Enggak bingung kan? Ini maf'ul mutlak ini. Tapi tujuannya untuk taukid. Kalau tadi kita terjebakkan benar. Atau dalam bahasa lain silakan, ini enggak mutlak benar-benar. Yang kedua Pak, akala Muhammadun ruzzan aklan sari'an. Ada seperti ini. Ini yang kedua ini tetap maf'ul mutlak. Tapi terjemahnya enggak benar-benar, Pak. Kalau benar-benar kan untuk taukid. Kalau yang kedua ini karena ada kata sari'an, Muhammad ma'am nasi dengan cepat. Dengan cepat. Itu gimana Muhammad makan nasi? Dengan cepat. Nah, ini maf'ul mutlak juga ini. Cuman karena ada na'at, ini kan na'at. Ya kan? Ini kan na'at ya? Benar enggak? Na'at enggak ini? Bukan hal. Hah? Bukan hal. Enggak, na'atnya aklan. Makan bukan hal dari apa? Akal bukan. Oh. Jadi ini na'atnya aklan. Makannya dia itu dengan cepat. Di buku contohnya apa? Sirun hasanah kalau di buku. Sirtu sirun hasanah. Nah, di buku. Jadi syariat di sini kan na'at. Na'at. Jadi ketika dia menjadi na'at terjemahnya kayak tadi. Muhammad makan nasi dengan cepat. Kalau di buku sirtu saya. Mana maf'ul mutlaknya? Ini tetap maf'ul mutlak Pak, cuman tujuannya berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama apa tadi? Taukid. Yang kedua ini untuk bayanin nau. Bayanin nau itu menjelaskan bagaimana cara maf'ul mutlak dia. Bagaimana cara maf'ul mutlaknya dia. Makannya dia itu gimana? Cepat. Kalau ini nggak ada makannya dia itu gimana? Nggak ada. Ini benar-benar makan. Tujuannya tahu. Nah, yang kedua seperti ini. Masih bingung? Masih. Intinya dikasih na'at Pak. Misalnya contoh lain. Membedakan dengan halnya tadi saya. Membedakan dengan hal. Membedakan dengan hal. Kan secara makna kan seperti kayak hal itu tadi. Kalau jenengan pengen hal, biasanya dia tempatnya nggak di sini. Kalau jenengan pengen hal, tempatnya nggak kayak ini. Nanti apa ya? Rancu dengan tujuan komputer yang kedua itu bayanin apa itu? Iya, untuk menjelaskan apa tadi? Tata cara dia apa maf'ul mutlaknya. Biasanya kalau jenengan mendapati hal, biasanya dia nggak di sini. Mungkin lebih duluan. Langsung. Nah, biasanya. Tapi kalau setelah maf'ul mutlak kemungkinan naatnya itu saja. Iya, naatnya. Ada pertanyaan? Contoh lain, contohkan. Kata ban ustadu ad-darsa, ustad itu menulis pelajaran. Apa
maf'ul mutlaknya dari kata? Masdarnya kadban. Katabal ustadu kadban sari'an. Itu juga dibayangin atau misalkan batian pelan-pelan, itu bayangin. Ada pertanyaan? Nah, masih yang nomor 2 Pak, masih yang nomor 2. Ada pertanyaan silakan. Sebelum lanjutkan. Untuk bayanun nahu itu ada 2 cara. Ada 2 cara. Ini cara pertama. Ini cara pertama yaitu dengan na'at. Cara yang kedua dengan mudhof ilaih. Dengan mudhof ilaih. Gimana itu? Jadi begini Pak. Nih misalkan anak ini sirtu ya. Sirtu saya Hasan. Terus lagi sirtu sayro. Nih, kan? Sirtu sayro, saya berjalan. Di sininya bukan naat, tetapi di sini ada mudhof ilaih. Saya berjalan seperti tata cara berjalannya Ustaz. Nah, ini cara kedua. Sirtu sayro ustadz. Dengan kasih mudhof ilaih ke maf'ul mutlaknya. Saya berjalan seperti berjalannya Ustaz. Sirtu sayro ustadz. Anu ya? Kelihatan ya? Sirtu sayro ustadz. Ini mudhof ilaih ini. Kalau atas na'at, kalau bawah mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Sirtu sayro ustadz. Jadi setelah maf'ul mutlaknya dengan kasih mudhof ilaih. Contoh nih dari anak. Jalastu julusan. Apa artinya? Saya benar-benar duduk. Bagus. Itu tujuan maf'ul mutlak yang berapa? Yang pertama itu taukid, ya kan? Nah, sekarang anak pengen yang kedua. Kalau yang kedua itu caranya julusan ini dikasih na'at atau dikasih mudhof ilaih. Bisa ada 2, dikasih na'at atau dikasih mudhof ilaih. Nanti kalau dikasih na'at dan dikasih mudhof ilaih, itu nanti tujuan yang kedua, bayanun nahu. Misalkan saya duduk dengan duduk yang apa? Yang tenang. Jelas tuh julusan apa tenang. Dan jenengan datangkan isim fa'ilnya. Apa tenang? Tenang apa? Apa? Sakin. Ya. Jelas tuh julusan sakinah. Jelas tuh julusan sakinah. Begitu. Itu tujuan yang pertama. Sekarang udah pilih. Saya duduk seperti duduknya ulama. Jelas tuh julusal ulama'i. Begitu. Ini tetap maf'ul mutlak Pak. Cuman kita sekarang ini perinci kepada tujuan-tujuan maf'ul mutlak. Tujuan maf'ul mutlak. Bingung nggak? Gimana? Saya benar-benar memikirkan pelajaran coba. Fakkaro itu benar-benar. Ya, saya benar-benar memikirkan pelajaran. Fakkaro terus
kata kuntinya pada fiilnya. Apa saya memikirkan? Fiilnya fakkara. Kalau saya memikirkan, fiil madi boleh, fiil mudhari boleh. Fakkar itu kalau fiil madi. Kalau fiil mudhari, fakkara yufakkiru berarti ufakkiru. Fakkar itu darsan. Apa masdarnya? Hah? Fakkar apa masdarnya? Fakkara yufakkiru. Fakkara ini paragraf. Fakkara yufakkiru. Yufakkiru fa'ala yufa'ilu tafkir. Ya biasa, nggak butuh loading. Ya tafkiron. Fakkara yufakkiru tafkiron. Fakkar itu dari tafkiron. Ini sedang memikirkan pelajaran. Fakkar itu darsan tafkirun. Saya tenanan mikirkan pelajaran. Apalagi Pak, wallahi. Apalagi Pak tambah wallahi ini. Ini fakkar itu. Apalagi tambah wallahi ini la ufakkiru. Itu lam taukid Pak yang masuk kepada fiil mudhari. Wallahi ini la ufakkiru darsan tafkirun. Orang ngomong salah, gimana bidarsi kayak kenapa yang pelajaran rusuk kulluha misalkan, semuanya rusik. Semuanya apa merah misalkan. Jadi seperti itu. Ufakkiru atau fakkar itu darsan tafkir. Coba dikasih bayan now. Saya mikirkan pelajaran seperti berpikirnya para penuntut ilmu. Fakkar itu darsan tafkiru talibil ilmi. Tulabil ilmi. Talibil ilmi. Kalau kasih naat, fakkar itu darsan tafkirun syadidan. Seperti itu. Itu tujuan kedua Pak ya. Memang tujuan kedua ini rodo menguras energi, rodo menyulitkan karena memang ini sebabnya harus mendatangkan naat atau mudhof. Sedangkan mendatangkan naat kita harus tahu isim fa'ilnya. Belum mendatangkan isim fa'ilnya kita pikirkan masdarnya saja sudah penghubung ya. Apa yang masdarnya dari fi'il ini fakkara tafkiron. Itulah gunanya ilmu tasrif. Mau harus dipraktekkan. Saya benar-benar baca Al-Quran. Apa bahasa Arabnya? Saya benar-benar baca Al-Quran. Aqra'ul Qur'ana. Apa masdarnya? Qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'tul Qur'ana qira'atan atau aqra'ul Qur'ana qira'atan. Saya benar-benar baca Al-Quran. Dikasih naat. Saya benar-benar baca Al-Quran dengan khusyuk. Jangan lupa khosyian. Lalu kita masih memikirkan asal usulnya, masih memikirkan hari-hari. Ya memang begitu Pak. Masih susah mentakbirkannya. Makanya kalau orang bisa ngomong bahasa Arab, dia lancar dalam takbir, benar dalam apa? Ilmu nahunya, nanti apa itu memang butuh waktu. Kalau semua nggak mau pakai apa? Kaidah, pakai bahasa Arab amiyah, nggak usah Pak. Ya bahasa Arab amiyah, tapi kita di sini rata-rata yang di Indonesia atau di negeri-negeri non Arab itu belajar bahasa Arab pasti yang fasih. Maksudnya fasih itu sesuai dengan kaidah. Karena
yang bahasa Arabnya nggak ada kaidahnya. Nggak ada kaidahnya. Nggak ada kaidahnya. Susah apa enggak? Udah. Yang penting kita sering dengar, sering praktek. Tapi kalau ini kayak gini, jangan harus 4 tahun 5 tahun belajar. Orang Arab sendiri banyak nggak bisa kalau praktikan kaidah dalam omongannya. Kalau makan segera. Jadi qiraatul Qur'ana qiraatan khasyi'an. Qiraatan khasyi'an. Saya baca Al-Qur'an dengan khusyuk. Saya baca Al-Qur'an seperti Syekh Sudes. Qiraatul Qur'ana qiraatan Syekh Sudes. Ya. Gitu. Yang terakhir nanti kita pertemuan akan datang insyaallah. Yang terakhir itu jumlah. Yang minggu yang akan datang. Hah? Ujian. Oh iya, berarti setelah bukan depan insyaallah. Dari mana? Ustaz? Dari mana? Pertanyaan jenengan. Keyakinan atau keraguan? Ya, ini hanya sedikit maf'ul mutlak masuk, tapi yang awal-awal saja ini sampai maf'ul mutlak dari halaman 60 buku lama. 60 buku lama apa? Dari apa ini? Dari khobar kana. Jadi khobar kana isim bina maf'ul bih maf'ul mutlak, berarti semua. Murajaah. Roja tu darsa murajaatan. Kalau di buku anak 4 halaman. Malah nggak nyampe 4 halaman. Karena maf'ul mutlak 97 sampai 108. G sampai di Quran ini maf'ul mutlak banyak. Kalla idza dukkatil ardu dakkan. Baik, syukron. Assalamualaikum tafsir. Lalu jadi mau kajiannya mau makna ayat terus misi Apa sing tafsir? kemarin itu kemarin jadi dong. Dari kayak sih ya. penyambung ayat terus makna ayat itu yang bawah itu terus yang ringkane misi yang kosong Anu. Terus sing anu aturan dari isim kanan. jadi mubtada Wih, waktu wae. Wah, wah. mubtada khobar isim kanan isim khobar ayat Bisa lu. Anu, Buat ini oh sebetulnya. waktu wae tak ngomong tak ada. Iya. Dengan hari awal. Hari awal. Dengan hari awal. dari awal Kita tinggal coba dari awal lagi. Nah, hadis dari Solo. Oke, hati. Biasanya ngakui loh. Oh iya. ini sampai fa'il Dari kita tak belajar tuh ngaruh kok. Kita tak belajar beda lah ya. mubtada sampai fa'il Bener jadi kayak Solo ini kan ada terjemahan dari satu bocor. fa'il udah selesai Hadis yang tafsir ya. tinggal jepit